Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Pemirsa Abdurrahab TV dimanapun berada, alhamdulillah segala puja dan puji syukur semoga senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani sehingga kita bisa menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Selawat beserta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa Abdurrahab TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini berjumpa lagi dengan saya Husni Fuadi. Tema tausiah kita pada hari ini adalah membina generasi soleh dan solehah di era milenial. Pemirsa Abdurrahab TV dimanapun berada, berbicara mengenai generasi soleh dan solehah, bahwasanya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena anak adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Bahkan setiap orang tua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Sehingga mengenai doa untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha ini, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan yang berbunyi ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pemirsa Abdurrahab TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini sangat luar biasa sekali, di mana doa ini mengajarkan kepada orang tua agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Pemirsa Abdurrahab TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tua menginginkan agar anaknya menjadi generasi yang soleh dan solehah? Karena anak yang soleh dan solehah inilah yang akan menjadi investasi bagi orang tua di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia, anak yang soleh dan solehah ini diharapkan agar menjadi anak yang patuh kepada orang tua, yang selalu mendengarkan perkataan orang tua, yang tidak membangkang kepada orang tua. Sementara setelah orang tua meninggal dunia, maka anak yang soleh dan soleha inilah yang akan diharapkan doanya oleh orang tua yang telah meninggal, sehingga anak yang orang tua yang sudah meninggal mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya seluruh amal anak Adam terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yuntafa'u bih, wa waladun salihun yad'ulah. Di antara 3 amal jariyah tersebut adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Sehingga beruntung sekali bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya di alam kubur agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Abdurrahab TV yang berbahagia, bahwasanya berbicara mengenai anak soleh dan solehah ini sangat diinginkan oleh setiap orang tua. Sehingga apa? Sehingga orang tua tidak hanya berpikir bagaimana mewariskan harta yang banyak, tetapi juga harus berpikir bagaimana mewariskan iman yang kuat, ilmu yang luas, kemudian amal yang lurus di dalam kehidupan. Pemirsa Abdurrahab TV yang berbahagia, bahwasanya ilmu sangat bermanfaat bagi generasi kita selanjutnya, di mana anak-anak yang soleh mengharapkan pendidikan dari orang tuanya, sehingga hal yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam membina generasi soleh dan soleha adalah pendidikan harus dimulai sedari dini mungkin. Untuk mewujudkan generasi yang soleh dan soleha, Islam mengajarkan kita agar memilih pasangan hidup yang baik agamanya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'ah li arba
limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fasfar bizatiddin. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan atau ketampanannya, kemudian karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Pemirsa Bro TV yang berbahagia, hadis ini mengindikasikan kepada kita bahwasanya hal utama dalam memilih pasangan adalah pasangan yang baik agamanya. Dari 4 hal tersebut yang akan menjaga keharmonisan rumah tangga akan dilihat dari baik agamanya. Mengenai harta, harta ini bisa Allah ambil kapan saja, sehingga kalau cintanya karena harta, ketika hartanya habis, habis pula cintanya. Kalau cintanya karena keturunannya, karena nasabnya mungkin seorang pejabat, nasabnya mungkin karena seorang yang hartawan, maka ketika jabatan tersebut telah hilang, hilang pula cintanya. Kemudian jikalau dasar cinta itu karena kecantikan dan ketampanan, percayalah bahwasanya kecantikan dan ketampanan itu tidak abadi. Seiring waktu, maka kecantikan dan ketampanan itu akan berlalu. Namun jikalau cinta tersebut karena agamanya, insya Allah agama ini akan menjaga cinta tersebut. Pemirsa Dura TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hal yang selanjutnya adalah setelah memilih pasangan yang baik di dalam menjalani pergaulan antara suami istri, haruslah dijalankan dengan secara Islam. Di antaranya apa? Ketika istri hamil, maka seorang suami harus pengertian kepada istri, karena seorang istri yang sedang hamil, dia akan lebih sensitif daripada sebelum hamil. Kemudian bagi istri, bagi seorang ibu yang hamil, maka dia harus menjaga dirinya dalam koridor Islam. Dia harus selalu meningkatkan ibadahnya dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, kemudian dengan banyak melakukan sholat. Bukan sebaliknya, mendengarkan musik-musik yang bisa mengganggu pendidikan anak. Kemudian selanjutnya, ketika anak dilahirkan, maka muncul kewajiban orang tua, yaitu apa? Mengazankan, kemudian memberi nama yang baik bagi anak, kemudian mengakikahkan anak. Kemudian seiring waktu berjalan, ketika usia anak sampai 7 tahun, maka orang tua harus memerintahkan anaknya untuk sholat. Kemudian jika sampai 10 tahun anak tersebut belum sholat, maka orang tua boleh memukulnya. Namun memukul di sini adalah memukul dengan unsur pendidikan, sehingga anak tersebut mau melakukan sholat. Pemirsa Abdul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ketiga yang harus dilakukan adalah pendidikan harus dilakukan dengan kasih sayang. Pendidikan yang dilakukan dengan kasih sayang akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Seorang ayah, seorang ibu di dalam mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, maka akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita baca sirah, kita melihat kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah begitu penuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang melakukan majelis, sedang melakukan pembicaraan dengan para sahabatnya, lewatlah anaknya Fatimah. Kemudian Rasulullah tak segan-segan menghentikan forum hanya untuk mencium kening anaknya Fatimah. Kemudian di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW tidak segan-segan bermain-main dengan cucunya Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah SAW bermain kuda-kudaan dengan cucunya. Nah, inilah yang harus kita lakukan, sehingga pendidikan yang penuh dengan kasih sayang, seorang ayah dekat dengan anaknya, seorang ibu dekat dengan anaknya, maka seorang anak akan merasakan dekatnya dengan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan dengan memberikan suri tauladan. Pendidikan dengan memberikan suri tauladan, maka akan mudah diterima oleh anaknya, sehingga apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada anaknya, orang tuanya terlebih dahulu melakukannya. Ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, maka orang tuanya terlebih dahulu untuk sholat. Ketika orang tuanya memerintahkan anaknya untuk membaca Al-Quran, maka orang tuanya harus terlebih dahulu membaca Al-Quran, agar anak melihat apa yang ia contohkan. Kalau orang tua tidak memberikan suri tauladan, maka anak tidak akan mendapatkan suri tauladan yang baik bagi orang tua. Sehingga pemirsa Abdul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ketiga cara bagaimana kita membina generasi yang soleh dan solehah di era milenial, sehingga
anak-anak yang kita miliki insya Allah menjadi generasi yang soleh dan soleha. Ya, pemirsa Darurat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mewujudkan generasi yang soleh dan soleha, sehingga kita bisa mewariskan generasi yang bukan hanya generasi yang tahu tentang dunia saja, tetapi generasi yang tahu akan bekalnya di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.